Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, selamat siang, selamat bergabung di pertemuan kedua. Dan kali ini kita mencoba untuk menemukan gap research. Apa itu gap research? Gap research itu adalah celah penelitian. Jadi ketika kita meneliti sesuatu, kita akan ditanya gap research-nya apa, novelty-nya apa. Jadi celahnya apa, kenapa Anda melakukan penelitian ini, kemudian apa keterbaruannya. Jadi untuk menemukan dua hal itu, gitu, kita memerlukan apa namanya analisis terlebih dahulu dari jurnal-jurnal yang sebelumnya, gitu. Nah, untuk menemukan jurnal yang sebelumnya, sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang memenuhi dan mendukung untuk kita bisa mengetahui celah apa saja sih yang bisa kita telaah, gitu, atau yang bisa kita teliti lebih lanjut. Nah, jadi eh, ha- aplikasi-aplikasi ini nanti memudahkan untuk kita berargumen kepada apa namanya peneliti atau penguji bahwa ini loh masih ada celah-celah yang belum diteliti gitu, sehingga ini bisa menjadi penelitian terbaru dan menghasilkan novelty terbaru nanti dari hasil penelitian Anda gitu. Nah, oke, kita mulai terlebih dahulu ya. Pertama yang harus Anda pahami adalah ini. Iya, wait a moment. Nah, ini ya teman-teman. eh Anda perlu tahu pertama ada gap research. Nah, dalam langkahnya ini, pertama ada tiga aplikasi yang perlu Anda download. Pastikan Anda sudah mendownload Publish or Perish. Pastikan juga Anda sudah mendownload Mendeley, gitu ya. Pastikan Anda sudah mendownload FOSS Viewer. Oke, ini langkah-langkahnya. Jika ini masih belum apa namanya di-download, nah ini kita akan kesulitan untuk melangkah ke selanjutnya, gitu. Ya, apa itu Publish or Perish? Publish or Perish itu adalah mesin pencari, gitu ya, mesin pencari. Mirip dengan apa namanya Google, gitu, tapi dia khusus untuk aplikasi untuk mencari jurnal-jurnal, gitu ya, jurnal-jurnal yang terkait dengan apa namanya dengan yang ingin Anda riset. Berikutnya Mendeley. Mendeley itu perpustakaannya kita. Nah, Mendeley nanti apa namanya? Kita mengumpulkan apa saja berdasarkan publish or perish tadi yang sudah kita cari gitu ya. Kemudian kita temukan, kemudian kita input ke dalam Mendeley gitu ya. Nah, dalam Mendeley itu perpustakaan kita misalnya sudah penuh cukup mencukupi, nanti kita berikutnya kita alihkan kepada FOSS untuk menemukan gap research-nya gitu. Jadi teman-teman semua pastikan bahwa teman-teman sudah mendownload tiga hal ini atau tiga aplikasi ini. Oke, kemudian apa itu FOSS dia adalah perangkat lunak gratis. Jadi apa yang ini saya berikan ini, yang saya minta download itu semuanya gratis ya, teman-teman. Jadi Publisher Veris gratis, Mendeley gratis, FOSS gratis. Dirancang untuk membangun, memvisualisasikan, dan menganalisis peta bibliometrik berdasarkan data jaringan dikembangkan oleh Leiden University. Alat ini memetakan hubungan antar kata kunci. Sorry, ini antar kata kunci. Jadi kata kunci, gitu ya. Kenapa tadi Mendeley itu penting? Karena Mendeley nanti kata kuncinya, keywordsnya yang Anda harus tulis gitu ya. Jadi bisa hubungan antar kata kunci, bisa hubungan antar penulis, bisa dokumen, atau data negara untuk mengidentifikasi tren penelitian, topik populer, serta kolaborasi ilmiah. Nah, poin-poin pentingnya dalam Fosfor itu pertama, menganalisis dan menampilkan visualisasi data bibliometrik dari jurnal yang terskopus, Web of Science, atau Google Scholar yang biasa saja gitu. Kemudian juga jenis visualisasinya ini menyediakan tiga: network visualisasi atau memetakan jaringan-jaringan antar elemen. Ada juga overlay visualizations,
menampilkan perkembangan topik berdasarkan rata-rata tahun publikasi. Berikutnya density visualization menunjukkan kepadatan atau kejenuhan topik di mana warna yang lebih pekat menandakan topik tersebut banyak dikaji. Ya, Eh, ini apa namanya? Pentingnya dari post viewer. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagaimana apa namanya? Hmm, bagaimana eksekusinya? Oke. Yang pertama kita buka publish or perish terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah mendownload publish or perish, gitu ya. Jika sudah mendownload publish or perish, itu sudah dipastikan tampilannya akan seperti ini, gitu ya. Dan seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada bintang satu, gitu. Ada bintang dua, ya. Ada bintang tiga. Bintang satu itu free data source. Jadi datanya bisa ditelusuri semuanya. Crossref, Google Scholar Profile itu bisa PubMed, itu juga kita bisa bisa ambil semuanya gitu. Misalnya kita itu yang free-nya. Kemudian kalau Scopus dipastikan Anda perlu register terlebih dahulu ya karena dia bintang 2. Semantic Scholar perlu register terlebih dahulu. Web of Science, nah ini bintang 3 perlu subscription artinya perlu apa namanya berlangganan terlebih dahulu gitu ya. Lens juga perlu berlangganan terlebih dahulu. Oke, kita bisa lalu di mana Pak yang paling gampang banyak apa namanya terindeksasi gitu. Ada di Crossref, ada di Google Scholar, ada juga di PubMed gitu. Oke, misalnya kita pengen ambil dari PubMed gitu. Oke. Nah, di sini untuk men-search-nya, kita bisa men-search berdasarkan nama peneliti, bisa afiliasi atau apa namanya institusinya dia. Misalnya di Universitas Bayangkara, di Universitas Indonesia gitu ya, atau afiliasinya. Full journal name, judul jurnalnya gitu ya. Bisa judul apa namanya? Nah, oh sorry, full jurnal name itu nama jurnalnya, khusus nama jurnalnya. Misalnya jurnal komunikasi UI, berarti jurnal komunikasi UI semuanya, gitu ya. Kalau title words, judulnya, berikutnya ada keywords. Nah, yang biasa dicari adalah menggunakan keywords. Misalnya kita pengen nulis, saya pengen meneliti tentang live streaming, gitu ya. Kita bisa cari di sini. Oke, tinggal search ya tadi. Berapa progresnya, pergerakannya. Oke, lihat. Oke. Tadi tertulis ada 500-an ya, sekitar oke ini papers ada 500 paper terkait live streaming. Gitu ya. Ada 500 paper terkait live streaming. Nah, kita tinggal pilih nih yang ngomongin parasocial interaction kah, online teaching, more frequent, the impact of itu gitu ya. The live streaming Shevchenko misalnya yang ini. Jadi ini kita tinggal kemudian bagaimana kita klik 2 kali, kita akan terhubung dengan ini. Nah, jurnalnya. Nah, kita bisa download nih PDF-nya. Jadi AI seperti real-time news evaluation reveals effects on time constraint on misinformation discernment gitu ya. Apakah ini cocok dengan penelitian kita? Gitu. Kalau cocok, kita bisa download itunya atau kita ambil ininya, DOI-nya. Mana DOI-nya? Wait. Biasanya ada di atas atau di bawah DOI itu ya. Hmm.
Tadi sudah terdownload. Oh, ini ada site artikel. Sorry. Ini ada site this article. Nah, di sini site, nah ini ada DOI-nya. Oke. Oke, kita copy ya. Jadi kita copy nanti. Selesai itu, kita masuk ke dalam mendelay kita. Nah, ini mendelay kita. Kalau mendelaynya sudah di-download, pasti tampilannya akan seperti ini. Ini karena saya sudah, apa namanya, sudah banyak referensinya, pasti udah banyak. Nah, kita tinggal add reference, kemudian import file, sorry, add reference, kemudian add reference manually. Oke, add reference manually. Nah, identifier, nah ini DOI-nya. Tadi kan kita sudah copy DOI ya. Nah, kita tinggal paste di sini. Oke, nah ini muncul, masuk, add entry. Oke nih, sudah masuk, Yurishevchenko reveals effect. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah masuk di sini. Nah, berikutnya, apa namanya? Add reference ini bisa import files. Jadi kalau files ini kita ambil dari data download. Kalau misalnya ada PDF-nya tadi kita sempat PDF. Nah ini kita pengen masukin pakai ini. Nah ini bisa gitu. Misalnya kita coba ya. Nah ini muncul juga. Tetapi kalau ketika dari file download ini yang benar-benar kita apa namanya itu file, dia enaknya tuh ada read bisa read di sini langsung gitu. Oke. Mungkin teman-teman sudah tahu ini ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang saya menjelaskan untuk mendelay. Gitu. Nah, jadi bisa di-read karena filenya langsung diambil, di download. Kemudian perlu dipastikan nih cara tulisannya apakah rapih atau enggak gitu ya. Misalnya, oke, benar tulisannya ini sesuai dengan judul karena terkadang ngebacanya nggak benar. Ini kebetulan ngebacanya benar. Nah ini benar nggak penulisnya Yuri, kemudian Buhanan dan Rapes. Oke, kita pastikan di sini. Oke, betul misalnya. Kemudian apa namanya? Abstraknya udah ada belum? URL-nya kalau mau dimasukin. Tak, identifiers di sini. Nah, hmm. Kemudian yang jangan terlupa itu adalah ininya apa teman-teman? Kata kuncinya. Oke, mana ya? Oke. Oke. Hmm. Eh, belum sini. Mans. Page. Oke, ISSN-nya sudah ada di sini, Bang. Citasin key. Oh, citation key. Hmm, hmm, hmm. Oke,
Kita kita pastiin kalau misalnya itu sudah ada semua, berarti udah lengkap gitu ya. Jadi ini dia, key information saya sudah lengkap, tahunnya ada, bulannya ada, harinya ada, isunya ada. Kemudian ini sudah lengkap ya. Oke, oke ini sudah ada gitu ya. Oke, berikutnya apa namanya? Sorry, apa tadi masuk trash. Ini yang deh. Kita hapus salah satunya. Nah ini, yang ini kan kita bisa read. Kita lihat dulu apakah penulisnya sama betul? Ya, ini lengkap betul. Nah ini cara menulisnya Shevchenko Yuri, Yuri, koma Shevchenko gitu ya. Kemudian kalau namanya dua tapi digabung gitu, misalnya reps dulu baru of the tree. Misalnya berarti saya Mubarok, koma Husni, Muhammad Husni. Jadi Mubarok, koma Muhammad Husni. Nah, gitu. Itu caranya kalau misalnya manual. Nah, ini dipastikan itu semua. Nah di sini keywordsnya di sini ada nggak sesuai kita? Nah ini ya, ya ya. Oke, Scopusnya udah kelihatan di sini terus. Ya. Oke, berikutnya, jika kita ingin memasukkan, misalnya karena live streaming commerce, saya ingin penelitian live streaming commerce, saya buat collection gitu ya. Jadi kalau ini, supaya memudahkan kita buat collectionnya. Nah, tadi, misalnya Anda education gitu. Nah, ini kita akan muncul di sini, education. Nah, kita klik di sini, oh masih kosong gitu ya. Caranya adalah dari yang all reference, kita misalnya apa saja sih yang masuk ke education, kita klik di sini. Oh, sorry ini. Nah, sebanyak ini tentang education, kita klik misalnya. Oke. Terdapat 84 reference nih di sini ya. 84 reference. Oke. Kemudian kita organize, add to collection ke education tadi. Oke. Nah, sekarang kita cek di collection ya. Apakah di education sudah muncul? Oke, betul sudah muncul di sini. Nah, terdapat 84 reference gitu. Nah, sekarang caranya gimana? Oke. Karena ini adalah contoh, saya sebenarnya pengen yang live streaming commerce. Live streaming commerce, saya pilih ini semuanya gitu ya. Kemudian saya pindahkan ke RIS gitu. Oke, atau yang tadi education deh. Kita ekspor dulu. Nah, kita ekspornya kris. Nanti education. Kita ganti aja. Education. Export kris. Nah, ini filenya bisa ditaruh di mana? Mau di download, mau di drive D atau di mana terserah Anda. Kita save. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk sekarang ke Post Viewer. Oke. Nah, eh saya coba ini dulu. Itu pertama dulu. Sorry. Oke. Kita buka Post Viewer terlebih dahulu deh. Oh, sorry.
Viewer. Oke, tampilan pertama Force Viewer akan seperti ini, gitu ya. Oke, tampilan pertama Force Viewer akan seperti ini. Nah, kita coba klik create di sini. Oke. Nah, di sini ada tipe data, gitu ya, tipe data. Anda pertama mau create map based on network data. Jadi kalau data network gitu, dia meng-create-nya berdasarkan data network. Nah, itu misalnya langsung ambil dari itu. Misalnya, nah ini yang dibutuhkan adalah file berupa viewer langsung, file JSON, file GML, file pajak. Nah, karena kita tidak apa namanya mengambil dari sana, kita pilih yang lain. Create. Nah, ini ada create map based on bibliographic data. Nah, di bibliographic data ini kita nanti meng-create co-authorship-nya, keyword co-occurrence-nya, citation, bibliographic coupling, or co-citations map based on bibliographic data. Ada juga create a map based on text data. Choose text data to create term occurrence map based on text data. Nah, kalau bibliographic data, bibliographic tadi adalah mendelay itu adalah data bibliographic juga ya. Dia adalah perpustakaan gitu. Nah, di sini kita bisa downloadnya pakai API, bisa downloadnya pakai bibliographic database, yakni Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens, PubMed, read data from reference manager. Nah, jadi reference manager yang namanya Mendeley adalah reference manager, jadi supported untuk RIS, EndNote, dan RefWorks. Nah, yang tadi kita sudah download adalah RIS ya. Jadi nanti kita pakai RIS, data RIS. Oke. Sekarang pertanyaannya kalau yang ini seperti apa sih? Kalau yang map based on text data, kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga bisa menggunakan reference manager files. Oke, bisa yang text data juga bisa create a map based on text data. Tetapi untuk saat ini saya mengarahkan teman-teman untuk menggunakan create map based on bibliographic data. Oke, sekarang kita next ini. Kita ambil file yang RIS. Kemudian kita cek di sini. Nah, kita ambil tadi download. Di file download ya. Sorry, kok nggak bisa. Nah, tadi kalau yang ini saya tentang live streaming ya. Dia ada 100 lebih. Kalau ini yang tadi tentang education tuh ya. Nah, ini kita filenya RIS. Kita geser ke sini. Next. Nah, kita pilihnya apa? Nah, sekarang kita masuk ke panduan terlebih dahulu nih yang di sini nih. Nah, apa sih beda co-occurrence dan co-authorship? Kemudian ada full counting dan fractional counting. Nah, co-occurrence menganalisis seberapa sering kata kunci istilah muncul bersamaan dalam satu dokumen. Sementara co-authorship melacak kolaborasi antar penulis. Nah, berikut ya full counting memberi poin penuh untuk setiap hubungan, sedangkan fractional counting membagi poin berdasarkan jumlah penulis atau istilah. Pilihan ini mempengaruhi visualisasi jaringan di Viewer, gitu ya. Co-occurrence menganalisis hubungan antar kata kunci. Nah, yang kita cari kan kata kunci ya, gitu ya, kata kunci atau abstrak dalam sekumpulan artikel. Jadi pastikan teman-teman abstraknya itu sudah ada di Mendeley semua. Jadi clear tadi tadi abstraknya kan udah ada contoh gitu ya. Nah, yang saya masukkan ke sini semua abstraknya sudah ada. Jadi kalau misal Pak kalau abstraknya belum ada,
Anda ambil dulu dari file datanya itu, kemudian masukkan ke abstrak itu, supaya bisa dibaca oleh Mendeley, gitu ya. Selanjutnya, co-authorship. Nah, ini metode ini menganalisis hubungan antar penulis, institusi, dan negara. Nah, kolaborasi jaringan riset menentukan penulis produktif dan mengidentifikasi jaringan kerja sama atau institusi. Kita tidak menggunakan co-authorship ya untuk hal ini. Berikutnya full counting, penghitungan penuh. Setiap hubungan atau kolaborasi antar kata kunci dihitung sebagai satu poin penuh, terlepas dari jumlah penulis atau kata kunci dalam satu dokumen. Misalnya, artikel dengan 5 penulis A, B, C, D, E menghasilkan 10 ikatan kolaborasi, dan setiap penulis mendapatkan satu poin penuh untuk setiap pasangan. Berikutnya, fractional counting, penghitungan pecahan. Poin hubungan dibagi berdasarkan jumlah total item dalam dokumen. Artikel dengan 5 penulis berarti setiap kolaborasi hanya bernilai hasil pembagian dari total 10 pasangan penulis, atau penulis hanya mendapatkan nilai fraksi sehingga total kontribusi tetap satu. Nah, untuk hal ini kita pakainya fractional counting. Nah, kesimpulannya dari sini nih. Full counting melihat kekuatan hubungan total, sementara fractional counting lebih baik untuk memberikan porsi kontribusi yang adil pada kata kunci, ya, pada penulis atau kata kunci. Nah, kita pakainya fractional counting. Oke, jadi kita pakai co-occurrence gitu ya. Jadi kalau co-authorship di sininya authors, kalau co-occurrence di sini keywords, kata kunci. Nah, kemudian kita pakai fractional counting. Kemudian next. Nah, kalau satu kata kunci ini akan 37 keywords ada. Oke, sorry. Next. Kita lihat. Nah, ini nanti kita bisa pilih mau yang apa? Sosial media. Apakah Afrika masuk? Apakah boarding school masuk? Apakah karakter masuk? Collectivism misalnya. Fashions. Cultural capital, cultural tourism mau masuk atau enggak? Dakwah misalnya masuk atau digital literacy gitu. Jadi ada keywordsnya ngebaca banyak ini. Nah, kemudian e-professional, educations, ELT, interaction. Tadi karena kita coba main, ambil saja nih. Oke, kita coba. Oke, ininya hanya menghasilkan ini, 4 poin ini. Oke, dari 84 research. Oke, sorry. Kita coba itu yang lain ya. Ini kok sedikit sekali nih jatuhnya. Cuma ICT digital skill dan oke. Kita coba itu yang lain. Ya, tadi ada kesalahan ya. Kalau ini. 37 items. Oke, oke. Sorry, ada kesalahan di sini ya berarti ya. Oke. Saya coba dengan data yang lain. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Berarti pertama, kalau ada kesalahan kayak gitu berarti bisa dicek nanti oleh kita apakah abstraksinya sudah ada semua atau belum gitu ya. Kita cek di sini. Berarti abstraksinya bisa jadi nggak ada di sini. Oke, kita lihat di sini apakah abstraknya ada. Ah, ini abstraknya nggak ada nih. Ya. Oh, sorry, ini abstraknya ada. Berikutnya, Marudin, ini abstraknya ada. Oh, ini abstraknya tidak ada. Nah, ini problemnya, abstraknya yang tidak ada. Ini abstraknya ada. Ini abstraknya tidak ada. Ini abstraknya
ada abstrak. Berarti masih banyak kurang abstraknya. Itu yang jadi problemnya. Gitu ya. Abstraknya ada, abstraknya ada, ini ada, ini ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, sehingga terlalu sedikit gitu ya ketika abstrak tidak ada. Oke, sekarang kita coba dengan itu yang lain, yang data live streaming yang sudah saya coba sebelumnya. Oke, kita coba dengan data yang live streaming. Ini kita coba data yang lain. Ini data yang live streaming ya, yang collection live streaming. Kita oke di sini. Kemudian, sorry. Oh, kok sini. Harusnya sudah. Bentar, wait a moment. Oke, kita coba ulang lagi dengan data yang lain ya. Create a map based on. Oke, kita coba pakai reference aja. Dan masuk ke sini. Kemudian ke desktop, export, dan next. Maksimum, oh ini deh. Occurrence, fractional counting, next. Nah ini ada 5 ya. 5 ini ambang batas ya. Sebenarnya kita bisa pilih tiga tapi ketemunya 18 mid threshold. Kalau 5 ada 6 mid threshold dari 217. Nah, tinggal kita pilih mau yang seperti apa. Kita coba di 5 aja ya. Ini harusnya ada di 3 5 nanti ke 10 juga kita bisa lihat nanti 3 hasilnya. Nah, kita pakai di 5 saja ya. Nah, number of keywords to be selected ada 6. Nah, dari misalnya semuanya kita pengen ambil semua occurrence. Oke. Oh, ini dikit banget. Hmm. Oke, ini tadi adalah gambar yang apa namanya? Kalau ambang batasnya tadi 5 ya. Hasilnya seperti ini, kemudian density-nya seperti ini. Jadi kita bisa lihat juga di sini yang mana yang paling banyak. Nah, kalau misalnya kita pengen membuatnya sekarang supaya lebih banyak gitu, supaya ini kan. Oke, ini masih data yang sama. Kemudian nanti kita fractional counting. Nah, tadi kan minimum number of occurrence of keywords. Kita ambil di 3 misalnya. Di 3 kita akan menemukan 18 mid threshold. Kalau 2 akan 125 threshold. Kalau satu akan 217, 217, 217-nya ya. Nah, kita coba di 3 saja. Nah, ini akan menemukan 18 threshold. Nah, ini ada total 18-nya. Dan kita coba. Nah, hasilnya akan berbeda. Tuh, ini dia. Ya, oke. Kita bisa lihat di sini.
Ini cluster dari host gitu. Terlinknya di sini kita bisa membaca ya. Di sini ada tempat bacaannya. Item 18 terdiri dari 5 cluster gitu ya. Kemudian terhubungnya ada 153. Jadi sekitar ada 153 apa namanya artikel sebenarnya. Oke. Nah, ini keterkaitannya ini hubungan dari kalau host keterkaitannya dengan e-commerce terkait dengan itu ya. Host terkait sosial media terkait. Oke. Sekarang kita bagaimana cara membaca tanda panah, warna dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya. Oke, kita coba ini di sini. Nah, kita kembali ke sini. Visualisasi warna dalam Phosphere. Perbedaan warna merah, kuning, dan biru dalam Phosphere bergantung pada jenis visualisasi yang digunakan, terutama antara network visualisasi atau cluster dan overlay visualisasi waktu atau skor. Nah, ini dia. Jadi, jangan lupa di dalam Phosphere itu ada yang disebut network visualisasi, ada overlay visualizations, ada juga density visualizations. Oke, nah sekarang kita lihat tadi hasil dari Phosphere tadi, balik lagi. Nah, ini network visualizations berarti pengklasterannya ya. Kemudian overlay berarti time-nya, waktunya. Kita bisa lihat. Berarti di waktu yang warna biru-biru ini gitu ya. Itu range-nya antara tahun dari 2021 sampai di tahun 2021 ini banyak banget yang meneliti consumer engagement yang warna biru-biru ini ya. Gitu. E-commerce, live streaming ini banyak banget di tahun 2021. Nah, kemudian di tahun 2002 21 ke 2022 ini banyaknya yang ini. Oke, sorry. Ya, oke. Ini range-nya hanya dari 2021 sampai 2022. Artinya riset-riset yang diambil ini banyaknya di tahun-tahun ini. Di tahun 2021, 2022 terkait live streaming gitu ya. Oke. Nah, yang host ini yang baru-baru nih di tahun 2022 ada host, ada TikTok, ada influencer. Nah, ini mulai dari tahun 2022. Itu ini ramainya. Kemudian ini density. Density ini kita bisa ngelihat ininya. Oke. Se- Bisa pakai item. Nah, item ini kalau semakin terang berarti banyak banget yang meneliti tentang ini gitu. Semakin terang. Itu kalau per item. Nah, kalau per cluster, density per cluster, dan tadi ada aturannya warnanya. Nah, kalau merah ini paling banyak banget diteliti nih, merah gitu. Kuning itu menengah, hijau itu menengah. Biru itu jarang yang neliti gitu. Biru itu jarang yang neliti. Oke. Nah, ungu juga ini termasuk dalam kategori jarang. Nah, sekarang berarti gapnya di mana? Oke. Ini lihat host ini kuning tapi kuningnya itu agak redup gitu ya. Nah, saya ingin menghubungkan host dengan e-commerce live streaming atau live streaming dalam social commerce. Oke. Host ke dalam live streaming ini juga lagi tinggi ya ininya apa namanya? eh, populer ya. Host dalam social commerce juga berarti populer nih. Nah, saya ingin menghubungkan yang biru ini ke sini gitu. Nah, dengan host gitu. Nah, jadi ini artinya kita bisa bilang bahwa di sini belum banyak yang neliti gitu. Belum banyak yang neliti. Kita juga bisa lihat dari overlay host ke live streaming gitu. Ini di tahun 2000 apa namanya? Nah, ini Mas, hubungan host ke live streaming itu di tahun 2021 range 8 di sini. Jadi masih 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 ini banget, masih baru banget yang belum banyak neliti gitu ya. Hmm, Oke, ini juga gitu. Ini juga bisa kita lihat nih. Oke. Hmm. Ini bisa kita pakai in frame-nya ya, teman-teman. Ini bisa kita pakai in frame. Jadi frame-nya untuk bisa. Hmm.
Kalau e-commerce biasanya terhubung dengan e-commerce sama consumer engagement. Ini juga banyak ngebahas tentangnya. Nah, ini banyak banget. Oke, sekarang kita geser lagi. Ini langsung ke ringkasan perbedaannya. Kalau dalam visualisasi yang bentuknya network, itu biru itu menunjukkan klaster A, kuning dan hijau menunjukkan klaster B, merah atau orange itu menunjukkan klaster C. Ini topiknya berbeda, gitu ya. Artinya beda-beda topik, gitu. Ya. Nah, tadi seperti ini, merah, kuning, biru, gitu ya. Warna ini membedakan satu klaster topik dengan klaster yang lainnya. Jadi ada keterkaitannya atau enggak, gitu ya. Itu klaster A, klaster B, klaster C. Nah, overlay ini kalau warna biru yang visualisasinya overlay, dia tahunnya lampau. Yang hijau dan kuning tahunnya menengah, yang merah dan orange tahunnya terkini, gitu. Nah, kalau density kepadatan, kalau biru kepadatannya rendah, hijau dan kuning kepadatannya menengah, merah kepadatannya tinggi, berarti udah sering banget. Jadi kita jangan pakai yang merah. Nah, tadi seperti ini ya, density-nya. Nah, ini merah. Penelitian-penelitian ke sini mungkin dihindari, terutama judul-judul ini nih ya, gitu. Oke, judul-judul ini. Nah, kita coba ambil yang kuning ke biru, kita hubungkan gitu. Nah, itu yang disebut gapnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa screenshot nggak? Nah, bisa. Ini kita save. Oke, kita save misalnya, kita save di desktop nih ya. Oke. Bisa nggak JPEG? Bisa PNG? Oh, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, kita pakai JPEG. Kita pakai PNG gitu. Kemudian kita, JPEG ada ya? Oh, ini dia. Taruh di desktop. Loh, nggak bisa. Itu oh, namanya. eh Live streaming post viewer. Oke, visualisasi. Nah, kita cek di desktopnya. Udah ada belum? Nah, ini dia. Hasilnya sudah ada. Nah, gitu. Oke, jadi seperti itu. Oke. Jadi tadi dipastikan pertama download dari Publish or Perish gitu ya. Mencari itunya dari Publish or Perish. Kemudian apa namanya? eh eh, Diinput di Mendeley, DOI-nya gitu ya, atau download PDF-nya gitu ya. Dan jangan lupa abstraksinya, karena tadi kita coba yang pertama itu agak sedikit kurang bagus ya, karena dia tidak bisa menampilkan keywords-keywords yang lain gitu ya, ketika abstraksinya kurang. Nah, sementara yang live streaming tadi yang kedua itu bisa ya, itu muncul karena abstraksinya udah clear semua, jadi abstraksinya harus ada semua. Nah, jadi teman-teman perlu dicek abstraksinya harus masuk semua gitu, itu karena dia akan membaca keywordsnya dari situ gitu. Oke, jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan langsung via WhatsApp, boleh ditanya langsung di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.